Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait cara membuat kuis di multimedia interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint dan iSpring Suite. Nah, yang pertama tentunya harus siapkan project terlebih dahulu yang sudah siap, dan di bagian slide atau disiapkan bagian slide untuk evaluasi pembelajaran yang akan nanti diarahkan ke evaluasi. Kemudian yang selanjutnya tentunya soalnya mau pilihan ganda atau menjodohkan, kemudian true false ya, mencocokkan, kemudian drag and drop, bebas. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara input soal yang pilihan ganda. Ini sebagai contoh akan membuat atau input soal tentang materi ekosistem. Nah, pertama masuk ke aplikasi PowerPoint-nya, kemudian pastikan iSpring Suite-nya sudah terinstall. Di sini di atas, kemudian klik quiz. Tunggu sebentar. Ya, kemudian untuk memulai, nah di sini klik grid quiz ya. Nah, grid quiz. Tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah kebuka layar ini untuk grid quiz, nah, dimulai dari, nah di sini kan banyak ada question, kemudian pengaturan, properties, kemudian player. Nah, di sini kita nanti akan dilakukan editing. Yang pertama kita klik question untuk menampilkan soal apa yang diinginkan atau yang akan diinput. Di sini ada multiple choice, kemudian multiple response, true false, kemudian short answer, kemudian numeric, kemudian matching, menjodohkan, kemudian skala Likert atau isai juga ada, drag and drop di sini juga ada, kemudian hotspot itu memilih bagian mana yang benar atau salah. Kita mulai dari multiple choice. Kemudian di sini juga ada introduction ya. Introduction itu untuk memulai awalnya mau bagaimana. Nah, contoh kita masukkan untuk intro slide awal. Nah, di sini kita buat selamat datang di kuis. Materi ekosistem. Nah, ini bisa diubah kata-katanya untuk kata-katanya bisa diubah. Nah, bagaimana cara melihatnya? Dilihat di slide view. Di sini kan seperti ini. Kemudian kembali ke form view, masukkan multiple choice. Nah, di sini bagian untuk memasukkan teks pertanyaan atau pernyataan ini untuk pilihan jawabannya. Nah, boleh di sini pernyataannya atau pertanyaannya di copy paste saja. Lakukan copy paste, masukkan untuk pertanyaannya. Kemudian kalau ada gambar boleh dimasukkan di sini gambar. Nah, selanjutnya tinggal pastikan pilihan jawabannya. Kalau memasukkan rumus juga bisa, atau pilihannya ada rumus-rumusnya, tinggal ada ini gambarnya. Jadi pastikan gambarnya sudah tersimpan. Nah, di sini pastikan pilihan jawaban yang benarnya yang mana. Nah, ini jawabannya B ya. Yang B berarti tinggal klik B di sini untuk B yang
jawaban yang benarnya. Kemudian untuk menambah jawabannya tinggal atau menambah soal selanjutnya, masuk lagi ke question, kemudian masukkan ke multiple choice. Masukkan soalnya. Nah, selanjutnya pastikan teksnya benar ya. Nah, untuk teks ini nanti boleh diubah. Di sini banyak pengaturannya. Pilihan jawabannya masih di B. Mau dipindahkan juga boleh ya, terserah nanti apa yang diinginkan. Kemudian tambah lagi soalnya ya. Kemudian tinggal ke sini masukkan jawabannya ya, jawabannya. Kemudian ini untuk jawabannya yang C, A, B, C. Nah, di sini. Kemudian tambahkan lagi untuk soalnya, hitung soalnya. Ini untuk nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 4, kemudian jawabannya. Ini mudahnya tinggal di copy paste. Ini untuk jawabannya masih di C ya, masih di C untuk jawabannya. Untuk jawabannya masih di C. Nah, untuk soal yang gambar seperti ini harus disimpan dulu soal ininya, gambarnya. Nah, save as picture, kemudian disimpan di mana, di sini contohnya. Nah, gambarnya dipastikan disimpan dulu. Kemudian pernyataannya masukkan, kemudian masukkan gambarnya. Ini gambarnya tadi gambar ekosistem ya. Kemudian nah seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya dimasukkan. Nah, berarti bukan di bawah, tapi perhatikan gambar berikut ini. Seperti itu. Selanjutnya masukkan pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya. Tikus, kemudian burung, kemudian burung elang. Pilihan jawabannya C. Ini contoh 5 soal dulu ya, dan seterusnya hampir sama. Selanjutnya kita lihat di slide view. Nah, slide view itu seperti ini gambarnya. Gambar selamat datang, kemudian masuk ke soal. Selanjutnya untuk menambahkan di introduction itu, setelah selamat datang tinggal tambahkan ini. Maaf, salah. Di introduction user info ya, untuk tadi kan ada intro group, kemudian ya user infonya. User info itu untuk melihat
apa saja yang nanti harus ada. Nah, di sini silahkan isi nama dan absensi, nama lengkap, dan nomor absensi. Nah, namanya. Nah, kalau yang mau ditampilkan, contohnya ini nomor handphone, boleh diedit. Ini nomor handphone, boleh. Kemudian alamat. Nah, ini nama saja. Berarti kondisinya ini mandatory ya, tidak opsional. Jadi wajib. Email diganti aja sama nomor absensi. Nomor absensi. Nah, seperti itu. Nomor absensi boleh. Kita coba dicek. Nah, jadi di sini ada nanti dimasukkan nama, kemudian nomor absensi. Ya. Nah. Selanjutnya sebelum selesai dilihat dulu di sini untuk di player. Ya, untuk di player. Nah, ini start quiz. Nah, kemudian masukkan nama. Nah, ini tidak bisa disubmit kalau tidak dimasukkan nama gitu ya. Kemudian short question number, kemudian poin-poinnya, kemudian untuk navigasi. Nah, ini ya. Di sini yang harus diklik adalah submit all at once ya. Kalau ini yang disubmitnya, yang dipilihnya, maka nanti jawabannya satu-satu. Tapi kalau ini setelah selesai semuanya, nah baru bisa diklik. Contoh absensi 2 contohnya ya. Submit. Nah, kenapa seperti ini? Berarti tadi ada kesalahan di pilihan awalnya. Nah, ini submit allow. Oke, kita play dulu, simpan dulu. Nah, di sini berarti jangan email tapi teks ya. Teks. Di sini ada teks, kemudian jawaban, kemudian atau email. Ya. Selanjutnya kembali lagi ke player. Nah, ini silakan di sini di navigasi, kemudian kita coba namanya, contohnya Aceng, kemudian nomor absensinya 2, submit. Nah, ini nah seperti ini, jadi tidak satu-satu ya. Tidak satu-satu pilihan. Next. Nah, submit all. Nah, seperti ini. Ini bisa direview quiz yang salah, yang benarnya. Close. Nah, kemudian untuk warna boleh di background diedit ya, background warna ininya. Untuk warnanya sebenarnya seperti ini warnanya. Kemudian setelah selesai di sini di pengaturan ini, maka jangan lupa diklik apply and close gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk pengaturan. Nah, jangan lupa di sini. Nih. Jangan lupa kasih nama quiz ekosistem ya. Kemudian rasionya boleh disesuaikan. Ini kalau saya menggunakan rasio yang default. Kemudian untuk time limitnya boleh diatur mau 20 menit pengerjaannya, 100 menit, 60 menit, tergantung keinginan. Quiz scoring, nah scoringnya, passing skornya ini 70% atau 60% kelulusannya sesuai dengan KKM yang ditentukan di sekolah atau yang sekarang KKTP ya. Kemudian question properties. Untuk kebenaran setiap jawaban berarti
kalau kena 5 soal boleh 10, boleh 20 ya. Kemudian selanjutnya untuk jawaban yang benar contohnya boleh diedit ininya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa apapun boleh. Nah, ini bagusnya diedit ya, jangan pakai bahasa Inggris contohnya, tergantung usia. Kalau usia SMA SMP itu udah paham, tapi kalau usia sekolah dasar apalagi di daerah pelosok maka menggunakan bahasa yang umum aja, menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian question list, nah ini boleh di random karena ini 5 soal di random ini. Yang 5 soal itu di random jadi tidak berurutan, setiap orang berbeda ya. Nah yang terakhir adalah report. Nah reportnya ini kemana ini reportnya ya, mau ke email, kemudian mau ke server, boleh mau ke JavaScript juga. Nah Bapak coba yang ke email ya, emailnya di sini ditentukan. Nah emailnya bebas, mau email guru, mau email sekolah. Nanti reportnya kalau dia hasilnya atau ada kuota di handphonenya atau di laptopnya, nanti akan masuk atau terkirim langsung kalau ada jaringan internet. Nah kalau tidak ada maka tampilannya tampilan biasa, berarti solusinya di screenshot aja. Jadi ini salah satu solusi ketika Anda ingin mempermudah, contohnya siswa mengerjakannya di rumah, nanti reportnya langsung masuk ke email gitu ya. Nah reportnya mau, kalau ini hanya yang benar dan salahnya. Nah kalau yang mau lengkap ini boleh send report to user email, itu menggunakan atau yang nanti jawabannya kemudian benarnya dan feedbacknya nanti ada gitu ya. Nah, Bapak menggunakan ini. Kalau sudah tinggal di save. Nah setelah beres seperti ini warnanya diedit dulu ya, didesain format backgroundnya nih. Format backgroundnya contohnya menggunakan warna untuk format backgroundnya. Untuk teksnya atau temanya itu bisa diedit ya. Masukkan animasi, setiap slide-nya mau ada animasi tinggal dicari di sini. Nah setelah beres seperti ini maka tinggal di save and return to course ya. Nah kalau sudah beres seperti ini, keluarnya seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa di ini, hanya bisa digunakan ketika nanti dipublish. Nah langkah terakhir adalah mempublish ya. Nah, jangan lupa di mana disimpannya ya. Untuk materi ekosistem kelas 7 1 contohnya ya, percobaan ke-1. Nah kemudian universal full modif. Nah jangan lupa ini juga diedit ya, diedit. Nah di sini kan tampilan di layoutnya ini kalau yang belum diedit dia akan ada seperti ini, kemudian notnya seperti ini. Nah kalau ada rekaman video kita menjelaskan baru harus ada ini on the sidebarnya atau tabnya. Nah untuk yang punya saya ini menggunakan di non aja, nonaktifkannya ya, seperti ini. Nah untuk tombol atau icon next dan back, kalau di multimedianya sudah ada, nah sudah ada icon next di sininya, backnya ini tidak perlu, berarti ininya jangan harus dihilangkan gitu ya. Nah karena ini tidak ada next dan backnya maka digunakan dipakai, jadi tidak ada double next dan back ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini pengaturannya tinggal disimpan ya, tinggal disimpan. Selanjutnya dipublish ya, dipublish.
Nah, tunggu proses publishnya sampai selesai. Kalau banyak selainnya paling lama ya 1 menit 2 menit, apalagi banyak video audio. Kalau yang ini masih biasa. Oke, tunggu sebentar untuk proses publishnya. Oke, kalau sudah selesai, kita view course-nya atau bisa dilihat di file penyimpanan. Nah, ini materi ekosistem kelas 7 percobaan ke-1. Nah, yang diputarnya yang ini, yang diklik, yang indeks. Ini digunakan offline ya. Boleh ada jaringan, boleh tidak. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian klik mulai. Nah, selanjutnya tinggal ini untuk videonya. The study of ecosystems are important to further understand. Kemudian ke ini pendahuluan, tujuan, materi. Nah, materinya tinggal dicek ya. Kemudian ke evaluasi. Nah, ke evaluasi seperti ini. Start quiz, kemudian masukkan nama. Nah, nomor absensi contohnya 01. Submit. Nah, next contohnya, kemudian next, kemudian next, kemudian next, kemudian next. Submit all. Nah, ini sending quiz result. Jadi ini mengirim ke email ya. Nah, kalau tidak ada jaringan maka hasilnya seperti ini ya. Poin jadi tidak lulus ya, tidak lulus. Nah, kita cek di email untuk hasilnya ya. Kita cek di email contohnya untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya nah, ada sini replay. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, jadi ada hasilnya ke email. Oke. Selanjutnya untuk pengumpulannya, nah data yang ini itu di convert ke RAR ya. Convert ke RAR. Kalau sudah, nah yang dikumpulkannya adalah. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.